Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir melakukan audiensi dengan masyarakat penulis ilmu pengetahuan dan teknologi atau MAP-Iptek di lantai 24 Gedung 2 BPPT Jakarta pada Rabu 18 Februari 2015. MAP-Iptek merupakan organisasi profesi penulis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi ini dibentuk sebagai wujud kepedulian dalam membangun bangsa dan negara Indonesia melalui karya tulis. Anggotanya terdiri dari para wartawan ilmu pengetahuan dan teknologi, peneliti, ilmuwan, serta kalangan pemerhati iptek dan kalangan yang memiliki perhatian dalam bidang tulis-menulis iptek dan pernah mempublikasikan karyanya di media massa. Ketua MAP-Iptek Yuni Ikawati mengatakan organisasi ini resmi berdiri pada 2 Juni 1987 diprakarsai para wartawan senior seperti Nino Laksono, almarhum Subekti, Makmur Maka, dan Mustafa Kamil Ridwan. Kegiatannya antara lain memonitor, menghimpun, menyalurkan gagasan dan karya para ilmuwan, peneliti, dan ahli dari berbagai cabang ilmu dalam tulisan dengan gaya dan bahasa ilmiah populer dan bersifat komunikatif melalui media cetak dan penerbitan buku. Dalam audiensi ini, Menristek-Dikti berharap keberadaan MAP-Iptek ini dapat membantu Kemenristek-Dikti dalam mempublikasikan hasil karya iptek dan membumikan iptek sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo. Dalam hal kebangkitan energi misalnya, Kemenristek-Dikti berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Menristek-Dikti berharap para awak media dapat mempublikasikan kepada masyarakat mengenai PLTN yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, benar. Kalau dilihat dari teknologi ini, kan teknokrat kita sudah ada. Problemnya kan alatnya kan tidak ada dari kita. Nah, melalui harus tender internasional yang memungkinkan adalah bisa untuk Jepang, Korea, Prancis, Rusia, Amerika, dan punya apa? Ya, dan saya nanti tanggal 23, 24 saya akan ke Iran. Saya ingin melihat nuklir mereka yang menghasilkan power itu, dan nuklir power plant ya, nuklir power plant-nya itulah yang akan disediakan. Itu yang contoh. Oh enggak, kami ingin belajar di sana. Kalau teknologi yang sudah berkembang itu kan ya Jepang, Korea, Cina itu ya, maksudnya Amerika sama Prancis. Ini melihat, ingin meyakinkan juga pada saya itu. Apa? Kalau kita pengayaan uranium itu yang sudah ada kan di reaktor untuk bahan menghasilkan pangan dan kesehatan dan tidak. Itu pengayaan uranium ada di tempat kita sendiri. Sekarang ibaratnya kalau kita lihat pembandingnya, katakan itu kalau 1 kilo dia akan menghasilkan energi berapa puluh mega, itu yang ternyata salah. Dan itu sekali dimasukkan reaktor dalam 1 tahun. Kita tidak usah kita ngisi lagi kan kita gitu. Dihitung rupiahnya sekarang. Supply ininya gimana Pak? Supply uraniumnya dari tanah jarang atau dari apa ya? Uraniumnya itu dari tanah dari negeri kita. Enggak, apa namanya, dari, kan ada sekarang teknologi yang timah itu diolah kan bisa jadi tanah jarang Pak. Nah, tanah jarang itu kan bisa jadi bahan baku pada satu pembangkit untuk. Oh, kan cara itu. Makanya kita bicara cost ya, kita bicara biaya. Berapa biaya per KWH-nya kan gitu, hitungannya gitu. Kalau kita itu kalau tertinggi itu adalah BBM, sekarang itu kan BBM.
itu adalah 18 sen per kWh. 18 sen per kWh. Nah kalau itu kita akan menggunakan seperti geothermal, itu sekitar 15 atau 15-an sen. Nah kalau kita lihat di dalam hal ini untuk batu bara, itu bisa 12 sen per kWh. Batu bara itu kalau 12 sen per kWh, itu asumsinya tidak melihat lingkungan ya. Pencemaran lingkungan dari batu bara Belum dihitung ya. belum dihitung. Kalau dihitung ternyata lebih tinggi daripada BBM. Dan itu di atas 18 sampai 21 berapa sen per kWh. Itu kalau dengan batu bara itu. Terus kalau itu dibangun dengan apa itu katakan mikrohidro, itu yang dengan air itu yang ternyata yang di situ juga murah itu. Tapi problemnya kita kan terbatas juga. Mana yang bisa ada air yang bisa mensuplai dengan baik, kan gitu. Pada saat rendang mungkin kita airnya berlimpah. Begitu kemarau kita kehabisan, ternyata problemnya juga. Jadi continuity atau sustainability jadi masalah. Ini kaitan itu. Nah, kalau dengan apa itu nuklir, tadi kan jarak itu nanti biodiesel kan ya. Itu kan sama dengan produk BBM, nanti kelasnya masih tinggi. Kalau itu dengan nuklir, ternyata per kWh-nya 3,4 sen maksimum sampai 6 sen maksimum harga per kWh itu.